Video detik-detik beberapa anggota polisi mendatangi pondok pesantren Majma' Al-Bahrain Hubul Waton Iman di Kecamatan Ploso, Jombang pada Kamis 13 Januari 2022. Diketahui saat hendak masuk ke dalam, beberapa anggota polisi tersebut dihadang oleh massa di depan pondok pesantren. Kedatangan mereka pun diketahui untuk menyerahkan surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka pencabulan kepada MSA. Dikutip dari Kompas.com, MSA merupakan salah satu putra pimpinan pesantren tersebut. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko membenarkan penyidik mengantar surat panggilan untuk MSA. Gatot menambahkan penyidik kembali ke Polda Jatim karena tersangka tak berada di tempat. Gatot berharap tersangka MSA bersikap kooperatif menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Berkas kasus pencabulan MSA sendiri sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak Selasa 4 Januari 2022. Proses selanjutnya, Kejati Jawa Timur menunggu penyidik polisi menyerahkan berkas perkara sekaligus tersangka MSA kepada penyidik kejaksaan. MSA dilaporkan korban berinisial NA, salah seorang santri asal Jawa Tengah, ke polisi pada 29 Oktober 2019. Pada 12 November 2019, Polres Jombang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. MSA dijerat dengan pasal berlapis yakni tentang pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur atau pasal 285 dan pasal 294 KUHP. Pada Januari 2020, Polda Jatim mengambil alih kasus tersebut. Namun, MSA beberapa kali mangkir saat diminta datang untuk diperiksa. MSA sempat mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta kepastian hukum atas status hukumnya yang sudah 2 tahun tanpa kejelasan. Namun Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan pra-peradilan MSA pada 16 Desember 2021. Sebab proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini hingga penetapan tersangka dilakukan oleh Polres Jombang. Pihak MSA masih mengajukan upaya hukum mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jombang pada 6 Januari 2022. Mengganggu, terserah sama Bapak. Ya. Kami tidak akan mengganggu, Pak. Sama kan saya nggak mau masuk. Ya. Saya nggak akan mengganggu, Pak. Saya tidak akan mengganggu. Enggak. Pak Wani. Ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar. Pak, mohon maaf nih. Mohon maaf nih, Pak. Ya, mohon maaf nih. Ya, oke, siap, mohon izin. Kami tidak akan mengganggu ketentraman Bapak, mohon maaf. Oh Ya. iya. Kami melaksanakan tugas, Bapak, kami dari Polda ada perintah. Ya, Pak. Kami hanya menyampaikan ada surat panggilan buat Mas Beki. Itu aja. Kalau memang Anak Kiai di Jombang, MSA 39 tahun yang menjadi tersangka dugaan pencabulan terhadap santriwati menggugat Kapolda Jawa Timur sebesar 100 juta rupiah. Gugatan ini dilayangkan lantaran tak terima status tersangka pencabulan yang disematkan kepadanya. Anak Kiai di Jombang itu juga memohon kepada hakim agar memutuskan kasus yang menjeratnya dihentikan atau SP3. MSA diketahui pengasuh pondok pesantren di Jombang. Ia meminta Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Alvinta, membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah dan memulihkan nama baiknya. Dia tak terima status tersangka pencabulan yang disematkan kepadanya. Dikutip dari surya.co.id, gugatan MSA terungkap dalam website Pengadilan Negeri Surabaya selaku pemohon. Ia melakukan perlawanan hukum terhadap Polda Jawa Timur selaku termohon atas penetapan tersangka dalam kasus pencabulan terhadap santriwatinya. Diketahui kasus ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu, tepatnya 29 Oktober 2019, seorang santriwati berinisial NA melaporkan anak kiainya, yakni MSA, ke Polres Jombang. 1 bulan kemudian berdasarkan surat pemberitahuan penyidik yang dikirimkan Polres Jombang ke Kejari setempat, MSA ditetapkan sebagai tersangka pada 12 November 2019. Meski sudah menetapkan MSA tersangka penodaan, penyidik saat itu belum memeriksa anak Kiai Jombang itu. Kemudian kasus dugaan pencabulan ini ditarik ke Polda Jawa Timur sejak 15 Januari 2020 karena semakin menjadi sorotan publik. Kasus ini hingga kini terus diproses. Anak Kiai di Jombang itu tersebut melayangkan gugatan ke PN Surabaya. Ia mengajukan pra-peradilan dalam kasus yang menjeratnya. Dia memohon kasusnya dihentikan dan nama baiknya dipulihkan. Upaya perlawanan hukum yang dilakukan anak Kiai di Jombang itu juga meminta Kapolda Jawa Timur membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah.
Proses pencarian anak Kiai Jombang yang jadi DPO pencabulan MSAT terus dilakukan polisi. Bahkan Polda Jatim juga sudah mengamankan 3 orang dalam aksi kejar-kejaran yang terjadi di kawasan Ploso Jombang Minggu 3 Juli. Kini Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat diminta oleh Polda Jatim sebagai negosiator. Saat berada di pondok pesantren, Nur Hidayat menyampaikan maksud kedatangannya. Mengenai soal keberadaan pelaku, termasuk dugaan pelaku sembunyi di pondok pesantren, Nur Hidayat mengaku masih belum mengetahui. Dalam video yang beredar, terlihat Nur Hidayat berlutut dan melakukan negosiasi dengan sang kiai. Sebelumnya, kasus yang menjerat MSAT pertama kali dilaporkan ke Polres Jombang pada Selasa 29 Oktober 2019 oleh korban yang berinisial NA. Korban NA diketahui adalah salah seorang santri perempuan asal Jawa Tengah. Kini MSAT diketahui masih jadi buron dan dilakukan pencarian. Demi untuk keselamatan kita bersama. Demi untuk kejayaan Indonesia Raya. Masalah ini masalah keluarga. Untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya. Masalah fitnah ini masalah keluarga. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. MSA 42 tahun, anak seorang kiai di sebuah pesantren di Kecamatan Ploso Jombang, terus dilindungi termasuk oleh ayahnya sendiri. Dalam sebuah video yang beredar, seorang kiai bertemu dengan Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat. Dalam video berdurasi 1 menit 55 detik yang beredar sejak Senin kemarin, kiai yang merupakan ayah MSA itu terlihat duduk di kursi didampingi seorang wanita. Di depan Kapolres Jombang, ayah MSA menyatakan bahwa kasus yang menimpa sang anak adalah upaya fitnah dan menjadi masalah keluarga. Ia pun bersikeras bahwa kasus yang menyeret nama sang anak hanyalah fitnah kejam. Ia pun meminta agar kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap putranya. Para santri yang ikut dalam pertemuan ini pun langsung menggemakan takbir seusai mendengar ucapan dari kiai tersebut. Saat dikonfirmasi, Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat juga membenarkan adanya pertemuan ini. Ia menuturkan pertemuan berlangsung di Kompleks Pondok Pesantren di Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang dipimpin oleh ayah MSA. Nur Hidayat masuk ke pesantren tersebut sebagai negosiator dan pembawa pesan dari pihak kepolisian pada Minggu malam. Saat itu ia bersama petugas gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Jombang datang ke sekitaran pesantren untuk menangkap MSA. Hanya saja pihak pesantren akhirnya hanya memperbolehkan dirinya masuk seorang diri. Tak disangka di dalam pesantren sudah ada ratusan orang santri yang tengah menunggu. Saat bertemu dengan ayah MSA, Nur Hidayat sempat menyampaikan permintaan polisi agar MSA bertindak kooperatif. Nur Hidayat menegaskan proses hukum terhadap MSA tetap akan berlanjut dan tak akan dikendorkan. Indonesia Raya, masalah fitnah ini masalah keluarga. Untuk itu, jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup itu saja. Allahu Akbar. Oh, cukup, baiklah. Ya sudah. Oke.
Anggota Polda Jatim gagal lagi dalam upaya menangkap anak Kiai Jombang, MSAT 46 tahun tersangka dugaan pencabulan. Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat berusaha melakukan negosiasi dengan pihak keluarga dalam upaya penangkapan tersebut. Aksi penangkapan dilakukan tim polisi di Kecamatan Ploso terhadap MSAT digagalkan oleh sang ayah yang merupakan Kiai berinisial MM. Di dalam rumah, Nur Hidayat ditemui oleh ayah MSAT berinisial MM. Nur Hidayat diberitahu bahwa anaknya difitnah dalam kasus dugaan pencabulan tersebut. Menurut pengasuh Ponpes di Ploso itu, kasus tersebut hanyalah masalah keluarga. MM pun meminta kepada polisi supaya tidak menangkap anaknya. Ayah MSAT juga meminta polisi segera pulang dan tak menangkap sang anak. Sebelumnya warga Jombang dikagetkan dengan adanya aksi penangkapan pada Minggu 3 Juli. Jajaran kepolisian dari Subdit 3 Jatan Ras dan Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim hendak menangkap terduga aksi cabul. Aksi itu diduga dilakukan oleh MSAT yang merupakan anak kiai terhadap santriwatinya di Jombang, Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menerangkan, pihaknya melakukan upaya penangkapan terhadap MSAT pada hari itu dimulai sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini, proses pengamanan terduga pelaku belum berhasil dilakukan. Ratusan aparat kepolisian melakukan upaya jemput paksa terhadap anak kiai di Jombang tersangka pencabulan. Penjemputan paksa dilakukan di pesantren Sidikiyah Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Penjemputan paksa ini dilakukan pada hari ini, Kamis 7 Juli 2022. Upaya penjemputan paksa ini mengerahkan ratusan personel. Dalam upaya tersebut, aparat turut menangkap puluhan orang. Mereka berusaha menghalang-halangi petugas yang akan masuk ke lingkungan pondok pesantren. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto mengkonfirmasi adanya hal ini. Dirinya mengatakan puluhan orang diangkut menggunakan 3 truk polisi karena berusaha menghadang petugas. Saat ini polisi masih melakukan penggeledahan di dalam pondok pesantren Sidikiyah untuk menemukan keberadaan MSA. Aparat kepolisian melakukan upaya penjemputan paksa terhadap MSA tersangka kekerasan seksual santri. Ratusan petugas mendatangi pesantren Sidikiyah Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis 7 Juli 2022. Ratusan petugas gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang tampak bersiaga di sejumlah titik area pesantren. Sementara petugas lainnya memasuki kawasan pondok pesantren untuk mencari keberadaan MSA. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto membenarkan adanya penjemputan paksa ini. Dirinya mengatakan petugas menggeledah ruangan-ruangan yang kemungkinan digunakan MSA untuk bersembunyi. Polisi berhasil memasuki pesantren setelah sebelumnya dihalang-halangi oleh massa. Upaya jemput paksa MSA oleh polisi dilakukan sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun sejauh ini polisi masih belum berhasil menemukan keberadaan MSA. Dirmanto menegaskan pihaknya akan menyisir berbagai tempat yang dicurigai sebagai tempat MSA bersembunyi. Hingga pukul 12.17 waktu Indonesia Barat, petugas masih bersiaga di sekitar pondok pesantren, sementara petugas lainnya juga masih berada di dalam pesantren. Ayahanda MSAT berinisial MM berjanji akan menyerahkan sendiri anaknya ke pihak kepolisian. Hal itu disampaikan MM saat menemui Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat yang sedang memimpin operasi penangkapan tersangka. Proses dialog di antara kedua belah pihak tersebut disaksikan oleh para jemaah di dalam area Ponpes. Kapolres menyampaikan upaya persuasif agar pelaku dapat segera menyerahkan diri. Meski sang ayah menyebut akan menyerahkan anaknya kepada polisi, namun pihak kepolisian masih terus berupaya mencari keberadaan pelaku. Proses upaya penangkapan paksa terhadap MSAT dilakukan sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 7 Juli 2022. Informasinya dalam proses upaya penggeledahan dan penangkapan terhadap MSAT, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam upaya menghalang-halangi petugas. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan sejumlah orang yang ditangkap itu dibawa menggunakan mobil menuju ke Mapolres Jombang. Sejumlah orang itu ditangkap polisi karena menghalang-halangi upaya polisi menggeledah sejumlah area Ponpes. Dalam melakukan penangkapan, petugas sempat terlibat aksi dorong dengan sejumlah orang yang menghalangi. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi meminta MSA untuk mentaati proses hukum. Diketahui MSA merupakan anak kiai pesantren di Kecamatan Ploso Jombang terduga pelaku kasus pencabulan.
Ahmad Faruk Rozi menegaskan bahwa semua orang termasuk anak kiai sekalipun sama kedudukannya di mata hukum. Sehingga menurutnya MSA harus mengikuti proses peradilan dengan baik atas dugaan kasus yang menjeratnya. Hal tersebut disampaikan Ahmad Faruk Rozi kepada Tribunnews.com pada Kamis 7 Juli 2022. Menurut Ahmad, jika MSA merasa tidak melakukan perbuatannya, sebaiknya membuktikannya di pengadilan. Menurutnya langkah ini lebih baik dilakukan dibanding dirinya terus menjadi buronan polisi yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dirinya mengatakan MSA bisa meminta pendampingan hukum dari pengacara dalam proses pengadilan. Seperti diketahui, aparat Polres Jombang kembali gagal menangkap MSA berusia 42 tahun. MSA telah ditetapkan masuk dalam DPO lantaran tak bersikap kooperatif dengan mangkir sejumlah panggilan polisi. Upaya penangkapan MSAT atau yang dikenal dengan Mas Beji tengah menjadi sorotan publik. Mas Beji sendiri merupakan anak seorang kiai asal Jombang, Jawa Timur yang menjadi buronan atau tersangka pencabulan. Ia juga terkenal memiliki ilmu metafakta yang dijadikan modusnya dalam melakukan pencabulan hingga persetubuhan santriwatinya. Kasus yang menjerat Mas Beji pertama kali mencuat pada tahun 2019. Namun hingga kini tersangka belum dapat ditangkap lantaran bersembunyi. Diduga MSAT dilindungi oleh pihak-pihak tertentu sehingga selalu lolos dari polisi. Bahkan sang ayah terus melindungi sang putra hingga mengusir polisi yang pernah datang untuk melakukan negosiasi dengannya. Diketahui Mas Beji adalah anak dari Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti yang merupakan petinggi dari Ponpes Siddiqiyah. Beji mengaku dirinya memiliki ilmu metafakta atau ilmu sugesti. Ilmu inilah yang dijadikan modusnya dalam melakukan pencabulan hingga persetubuhan kepada santriwatinya. Selain itu, Beji juga dikenal sebagai anak band. Foto-foto Beji memainkan keyboard dan bersanding bersama salah seorang musisi terkenal di Indonesia, Indra, beredar di media sosial. Sebelum mencabuli korban, Beji melakukan modus merekrut korban menjadi salah satu tim relawan kesehatan. Beji kemudian menjanjikan relawan ini diajari ilmu metafakta. Dikatakannya ilmu tersebut bisa digunakan untuk proses penyembuhan. Saat proses seleksi tim, korban dijanjikan ditransfer ilmu. Namun korban diminta untuk melepas semua pakaiannya agar ilmu tersebut bisa masuk. Korban sempat menolak karena hal ini tidak masuk akal. Tetapi MSAT berkaskan jika ilmu tersebut tak akan sampai jika korban masih mengandalkan akal atau logika. Video detik-detik beberapa anggota polisi mendatangi pondok pesantren Majma' Al-Bahrain Hubul Waton Iman di Kecamatan Ploso, Jombang pada Kamis 13 Januari 2022. Diketahui saat hendak masuk ke dalam, beberapa anggota polisi tersebut dihadang oleh massa di depan pondok pesantren. Kedatangan mereka pun diketahui untuk menyerahkan surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka pencabulan kepada MSA. Dikutip dari Kompas.com, MSA merupakan salah satu putra pimpinan pesantren tersebut. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko membenarkan penyidik mengantar surat panggilan untuk MSA. Gatot menambahkan penyidik kembali ke Polda Jatim karena tersangka tak berada di tempat. Gatot berharap tersangka MSA bersikap kooperatif menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Berkas kasus pencabulan MSA sendiri sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak Selasa 4 Januari 2022. Proses selanjutnya, Kejati Jawa Timur menunggu penyidik polisi menyerahkan berkas perkara sekaligus tersangka MSA kepada penyidik kejaksaan. MSA dilaporkan korban berinisial NA, salah seorang santri asal Jawa Tengah, ke polisi pada 29 Oktober 2019. Pada 12 November 2019, Polres Jombang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. MSA dijerat dengan pasal berlapis yakni tentang pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur atau pasal 285 dan pasal 294 KUHP. Pada Januari 2020, Polda Jatim mengambil alih kasus tersebut.
Namun MSA beberapa kali mangkir saat diminta datang untuk diperiksa. MSA sempat mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta kepastian hukum atas status hukumnya yang sudah 2 tahun tanpa kejelasan. Namun Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan pra-peradilan MSA pada 16 Desember 2021. Sebab proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini hingga penetapan tersangka dilakukan oleh Polres Jombang. Pihak MSA masih mengajukan upaya hukum mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jombang pada 6 Januari 2022. Mengganggu, ya terserah sama bapak-bapak. Ya. Kami tidak akan mengganggu Pak, sama kata nggak mengasuh. Ya. Saya nggak akan mengganggu Pak. Saya tidak akan mengganggu. Enggak. Pak Suwani. Ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar. Pak, mohon maaf nih. Mohon maaf nih Pak. Ya, mohon maaf nih. Ya, oke, siap, mohon izin. Kami tidak akan mengganggu ketentraman bapak-bapak. Mohon maaf. Oh iya. Ya. Kami melaksanakan tugas, Bapak. Kami dari Polda ada perintah. Ya Pak. Kami hanya menyampaikan ada surat panggilan buat pas beki. Itu aja. Kalau memang Anak Kiai di Jombang MSA 39 tahun yang menjadi tersangka dugaan pencabulan terhadap santriwati menggugat Kapolda Jawa Timur sebesar 100 juta rupiah. Gugatan ini dilayangkan lantaran tak terima status tersangka pencabulan yang disematkan kepadanya. Anak Kiai di Jombang itu juga memohon kepada hakim agar memutuskan kasus yang menjeratnya dihentikan atau SP3. MSA diketahui pengasuh pondok pesantren di Jombang. Ia meminta Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Alvinta, membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah dan memulihkan nama baiknya. Dia tak terima status tersangka pencabulan yang disematkan kepadanya. Dikutip dari surya.co.id, gugatan MSA terungkap dalam website Pengadilan Negeri Surabaya selaku pemohon. Ia melakukan perlawanan hukum terhadap Polda Jawa Timur selaku termohon atas penetapan tersangka dalam kasus pencabulan terhadap santriwatinya. Diketahui kasus ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu, tepatnya 29 Oktober 2019, seorang santriwati berinisial NA melaporkan anak kiainya, yakni MSA, ke Polres Jombang. 1 bulan kemudian berdasarkan surat pemberitahuan penyidik yang dikirimkan Polres Jombang ke Kejari setempat, MSA ditetapkan sebagai tersangka pada 12 November 2019. Meski sudah menetapkan MSA tersangka penodaan, penyidik saat itu belum memeriksa anak Kiai Jombang itu. Kemudian kasus dugaan pencabulan ini ditarik ke Polda Jawa Timur sejak 15 Januari 2020 karena semakin menjadi sorotan publik. Kasus ini hingga kini terus diproses. Anak Kiai di Jombang itu tersebut melayangkan gugatan ke PN Surabaya. Ia mengajukan pra-peradilan dalam kasus yang menjeratnya. Dia memohon kasusnya dihentikan dan nama baiknya dipulihkan. Upaya perlawanan hukum yang dilakukan anak Kiai di Jombang itu juga meminta Kapolda Jawa Timur membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Proses pencarian anak Kiai Jombang yang jadi DPO pencabulan MSAT terus dilakukan polisi. Bahkan Polda Jatim juga sudah mengamankan 3 orang dalam aksi kejar-kejaran yang terjadi di kawasan Ploso Jombang Minggu 3 Juli. Kini Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat diminta oleh Polda Jatim sebagai negosiator. Saat berada di pondok pesantren, Nur Hidayat menyampaikan maksud kedatangannya. Mengenai soal keberadaan pelaku, termasuk dugaan pelaku sembunyi di pondok pesantren, Nur Hidayat mengaku masih belum mengetahui. Dalam video yang beredar, terlihat Nur Hidayat berlutut dan melakukan negosiasi dengan sang kiai. Sebelumnya, kasus yang menjerat MSAT pertama kali dilaporkan ke Polres Jombang pada Selasa 29 Oktober 2019 oleh korban yang berinisial NA. Korban NA diketahui adalah salah seorang santri perempuan asal Jawa Tengah.
Kini MSAT diketahui masih jadi buron dan dilakukan pencarian. Demi untuk keselamatan kita bersama, demi untuk kejayaan Indonesia Raya, masalah ini masalah keluarga. Untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya, masalah fitnah ini masalah keluarga. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. MSA 42 tahun, anak seorang kiai di sebuah pesantren di Kecamatan Ploso, Jombang, terus dilindungi termasuk oleh ayahnya sendiri. Dalam sebuah video yang beredar, seorang kiai bertemu dengan Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat. Dalam video berdurasi 1 menit 55 detik yang beredar sejak Senin kemarin, kiai yang merupakan ayah MSA itu terlihat duduk di kursi didampingi seorang wanita. Di depan Kapolres Jombang, ayah MSA menyatakan bahwa kasus yang menimpa sang anak adalah upaya fitnah dan menjadi masalah keluarga. Ia pun bersikeras bahwa kasus yang menyeret nama sang anak hanyalah fitnah kejam. Ia pun meminta agar kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap putranya. Para santri yang ikut dalam pertemuan ini pun langsung menggemakan takbir seusai mendengar ucapan dari kiai tersebut. Saat dikonfirmasi, Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat juga membenarkan adanya pertemuan ini. Ia menuturkan pertemuan berlangsung di Kompleks Pondok Pesantren di Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang dipimpin oleh ayah MSA. Nur Hidayat masuk ke pesantren tersebut sebagai negosiator dan pembawa pesan dari pihak kepolisian pada Minggu malam. Saat itu ia bersama petugas gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Jombang datang ke sekitaran pesantren untuk menangkap MSA. Hanya saja pihak pesantren akhirnya hanya memperbolehkan dirinya masuk seorang diri. Tak disangka di dalam pesantren sudah ada ratusan orang santri yang tengah menunggu. Saat bertemu dengan ayah MSA, Nur Hidayat sempat menyampaikan permintaan polisi agar MSA bertindak kooperatif. Nur Hidayat menegaskan proses hukum terhadap MSH tetap akan berlanjut dan tak akan dikendorkan. Indonesia Raya, masalah fitnah ini masalah keluarga. Untuk itu, jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup itu saja. Allahu Akbar. Oh, cukup, baiklah. Sudah. Anggota Polda Jatim gagal lagi dalam upaya menangkap anak Kiai Jombang, MSAT 46 tahun tersangka dugaan pencabulan. Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat berusaha melakukan negosiasi dengan pihak keluarga dalam upaya penangkapan tersebut. Aksi penangkapan dilakukan tim polisi di Kecamatan Ploso terhadap MSAT digagalkan oleh sang ayah yang merupakan Kiai berinisial MM. Di dalam rumah, Nur Hidayat ditemui oleh ayah MSAT berinisial MM. Nur Hidayat diberitahu bahwa anaknya difitnah dalam kasus dugaan pencabulan tersebut. Menurut pengasuh Ponpes di Ploso itu, kasus tersebut hanyalah masalah keluarga. MM pun meminta kepada polisi supaya tidak menangkap anaknya. Ayah MSAT juga meminta polisi segera pulang dan tak menangkap sang anak. Sebelumnya warga Jombang dikagetkan dengan adanya aksi penangkapan pada Minggu 3 Juli. Jajaran kepolisian dari Subdit 3 Jatan Ras dan Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim hendak menangkap terduga aksi cabul.
Aksi itu diduga dilakukan oleh MSAT yang merupakan anak kiai terhadap santriwatinya di Jombang, Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menerangkan, pihaknya melakukan upaya penangkapan terhadap MSAT pada hari itu dimulai sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini, proses pengamanan terduga pelaku belum berhasil dilakukan. Ratusan aparat kepolisian melakukan upaya jemput paksa terhadap MSA anak kiai di Jombang tersangka pencabulan. Penjemputan paksa dilakukan di pesantren Sidikiyah Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Penjemputan paksa ini dilakukan pada hari ini, Kamis 7 Juli 2022. Upaya penjemputan paksa ini mengerahkan ratusan personel. Dalam upaya tersebut, aparat turut menangkap puluhan orang. Mereka berusaha menghalang-halangi petugas yang akan masuk ke lingkungan pondok pesantren. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengkonfirmasi adanya hal ini. Dirinya mengatakan puluhan orang diangkut menggunakan 3 truk polisi karena berusaha menghadang petugas. Saat ini polisi masih melakukan penggeledahan di dalam pondok pesantren Sidikiyah untuk menemukan keberadaan MSA. Aparat kepolisian melakukan upaya penjemputan paksa terhadap MSA tersangka kekerasan seksual santri. Ratusan petugas mendatangi pesantren Sidikiyah Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis 7 Juli 2022. Ratusan petugas gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang tampak bersiaga di sejumlah titik area pesantren. Sementara petugas lainnya memasuki kawasan pondok pesantren untuk mencari keberadaan MSA. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto membenarkan adanya penjemputan paksa ini. Dirinya mengatakan petugas menggeledah ruangan-ruangan yang kemungkinan digunakan MSA untuk bersembunyi. Polisi berhasil memasuki pesantren setelah sebelumnya dihalang-halangi oleh massa. Upaya jemput paksa MSA oleh polisi dilakukan sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun sejauh ini polisi masih belum berhasil menemukan keberadaan MSA. Dirmanto menegaskan pihaknya akan menyisir berbagai tempat yang dicurigai sebagai tempat MSA bersembunyi. Hingga pukul 12.17 waktu Indonesia Barat, petugas masih bersiaga di sekitar pondok pesantren, sementara petugas lainnya juga masih berada di dalam pesantren. Ayahanda MSAT berinisial MM berjanji akan menyerahkan sendiri anaknya ke pihak kepolisian. Hal itu disampaikan MM saat menemui Kapolres Jombang AKBP Mohnur Hidayat yang sedang memimpin operasi penangkapan tersangka. Proses dialog di antara kedua belah pihak tersebut disaksikan oleh para jemaah di dalam area Ponpes. Kapolres menyampaikan upaya persuasif agar pelaku dapat segera menyerahkan diri. Meski sang ayah menyebut akan menyerahkan anaknya kepada polisi, namun pihak kepolisian masih terus berupaya mencari keberadaan pelaku. Proses upaya penangkapan paksa terhadap MSAT dilakukan sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 7 Juli 2022. Informasinya dalam proses upaya penggeledahan dan penangkapan terhadap MSAT, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam upaya menghalang-halangi petugas. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan sejumlah orang yang ditangkap itu dibawa menggunakan mobil menuju ke Mapolres Jombang. Sejumlah orang itu ditangkap polisi karena menghalang-halangi upaya polisi menggeledah sejumlah area Ponpes. Dalam melakukan penangkapan, petugas sempat terlibat aksi dorong dengan sejumlah orang yang menghalangi. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi meminta MSA untuk mentaati proses hukum. Diketahui MSA merupakan anak kiai pesantren di Kecamatan Ploso Jombang terduga pelaku kasus pencabulan. Ahmad Fahru Rozi menegaskan bahwa semua orang termasuk anak kiai sekalipun sama kedudukannya di mata hukum. Sehingga menurutnya MSA harus mengikuti proses peradilan dengan baik atas dugaan kasus yang menjeratnya. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fahru Rozi kepada Tribunnews.com pada Kamis 7 Juli 2022. Menurut Ahmad, jika MSA merasa tidak melakukan perbuatannya, sebaiknya membuktikannya di pengadilan. Menurutnya langkah ini lebih baik dilakukan dibanding dirinya terus menjadi buronan polisi yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dirinya mengatakan MSA bisa meminta pendampingan hukum dari pengacara dalam proses pengadilan. Seperti diketahui, aparat Polres Jombang kembali gagal menangkap MSA berusia 42 tahun. MSA telah ditetapkan masuk dalam DPO lantaran tak bersikap kooperatif dengan mangkir sejumlah panggilan polisi.
Upaya penangkapan MSAT atau yang dikenal dengan Mas Beji tengah menjadi sorotan publik. Mas Beji sendiri merupakan anak seorang kiai asal Jombang, Jawa Timur yang menjadi buronan atau tersangka pencabulan. Ia juga terkenal memiliki ilmu metafakta yang dijadikan modusnya dalam melakukan pencabulan hingga persetubuhan santriwatinya. Kasus yang menjerat Mas Beji pertama kali mencuat pada tahun 2019. Namun hingga kini tersangka belum dapat ditangkap lantaran bersembunyi. Diduga MSAT dilindungi oleh pihak-pihak tertentu sehingga selalu lolos dari polisi. Bahkan sang ayah terus melindungi sang putra hingga mengusir polisi yang pernah datang untuk melakukan negosiasi dengannya. Diketahui Mas Beji adalah anak dari Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti yang merupakan petinggi dari Ponpes Siddiqiyah. Beji mengaku dirinya memiliki ilmu metafakta atau ilmu sugesti. Ilmu inilah yang dijadikan modusnya dalam melakukan pencabulan hingga persetubuhan kepada santriwatinya. Selain itu, Beji juga dikenal sebagai anak band. Foto-foto Beji memainkan keyboard dan bersanding bersama salah seorang musisi terkenal di Indonesia, Indra, beredar di media sosial. Sebelum mencabuli korban, Beji melakukan modus merekrut korban menjadi salah satu tim relawan kesehatan. Beji kemudian menjanjikan relawan ini diajari ilmu metafakta. Dikatakannya ilmu tersebut bisa digunakan untuk proses penyembuhan. Saat proses seleksi tim, korban dijanjikan ditransfer ilmu. Namun korban diminta untuk melepas semua pakaiannya agar ilmu tersebut bisa masuk. Korban sempat menolak karena hal ini tidak masuk akal. Tetapi MSAT berkaskan jika ilmu tersebut tak akan sampai jika korban masih mengandalkan akal atau logika. Video detik-detik beberapa anggota polisi mendatangi pondok pesantren Majma' Al-Bahrain Hubul Waton Iman di Kecamatan Ploso, Jombang pada Kamis 13 Januari 2022. Diketahui saat hendak masuk ke dalam, beberapa anggota polisi tersebut dihadang oleh massa di depan pondok pesantren. Kedatangan mereka pun diketahui untuk menyerahkan surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka pencabulan kepada MSA. Dikutip dari Kompas.com, MSA merupakan salah satu putra pimpinan pesantren tersebut. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko membenarkan penyidik mengantar surat panggilan untuk MSA. Gatot menambahkan penyidik kembali ke Polda Jatim karena tersangka tak berada di tempat. Gatot berharap tersangka MSA bersikap kooperatif menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Berkas kasus pencabulan MSA sendiri sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak Selasa 4 Januari 2022. Proses selanjutnya, Kejati Jawa Timur menunggu penyidik polisi menyerahkan berkas perkara sekaligus tersangka MSA kepada penyidik kejaksaan. MSA dilaporkan korban berinisial NA, salah seorang santri asal Jawa Tengah, ke polisi pada 29 Oktober 2019. Pada 12 November 2019, Polres Jombang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. MSA dijerat dengan pasal berlapis yakni tentang pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur atau pasal 285 dan pasal 294 KUHP. Pada Januari 2020, Polda Jatim mengambil alih kasus tersebut. Namun, MSA beberapa kali mangkir saat diminta datang untuk diperiksa. MSA sempat mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta kepastian hukum atas status hukumnya yang sudah 2 tahun tanpa kejelasan. Namun Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan pra-peradilan MSA pada 16 Desember 2021. Sebab proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini hingga penetapan tersangka dilakukan oleh Polres Jombang. Pihak MSA masih mengajukan upaya hukum mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jombang pada 6 Januari 2022. Mengganggu, ya terserah sama bapak-bapak. Ya. Kami tidak akan mengganggu, Pak. Sama kata nggak mengasuh. Ya. Kami akan mengganggu, Pak. Saya tidak akan mengganggu. Enggak. Pak Suwani. Ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya
Pak, mohon maaf nih. Mohon maaf nih Pak. Ya, mohon maaf nih. Ya, oke, siap, mohon izin. Kami tidak akan mengganggu ketentraman Bapak, mohon maaf. Oh iya. Ya. Kami melaksanakan tugas, Bapak, kami dari Polda ada perintah. Ya Pak, kami hanya menyampaikan ada surat panggilan buat Mas Beki. Itu aja. Kalau memang Anak Kiai di Jombang MSA 39 tahun yang menjadi tersangka dugaan pencabulan terhadap santriwati menggugat Kapolda Jawa Timur sebesar 100 juta rupiah. Gugatan ini dilayangkan lantaran tak terima status tersangka pencabulan yang disematkan kepadanya. Anak Kiai di Jombang itu juga memohon kepada hakim agar memutuskan kasus yang menjeratnya dihentikan atau SP3. MSA diketahui pengasuh pondok pesantren di Jombang. Ia meminta Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Alvinta, membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah dan memulihkan nama baiknya. Dia tak terima status tersangka pencabulan yang disematkan kepadanya. Dikutip dari surya.co.id, gugatan MSA terungkap dalam website Pengadilan Negeri Surabaya selaku pemohon. Ia melakukan perlawanan hukum terhadap Polda Jawa Timur selaku termohon atas penetapan tersangka dalam kasus pencabulan terhadap santriwatinya. Diketahui kasus ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu, tepatnya 29 Oktober 2019, seorang santriwati berinisial NA melaporkan anak kiainya, yakni MSA, ke Polres Jombang. 1 bulan kemudian berdasarkan surat pemberitahuan penyidik yang dikirimkan Polres Jombang ke Kejari setempat, MSA ditetapkan sebagai tersangka pada 12 November 2019. Meski sudah menetapkan MSA tersangka penodaan, penyidik saat itu belum memeriksa anak Kiai Jombang itu. Kemudian kasus dugaan pencabulan ini ditarik ke Polda Jawa Timur sejak 15 Januari 2020 karena semakin menjadi sorotan publik. Kasus ini hingga kini terus diproses. Anak Kiai di Jombang itu tersebut melayangkan gugatan ke PN Surabaya. Ia mengajukan pra-peradilan dalam kasus yang menjeratnya. Dia memohon kasusnya dihentikan dan nama baiknya dipulihkan. Upaya perlawanan hukum yang dilakukan anak Kiai di Jombang itu juga meminta Kapolda Jawa Timur membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Proses pencarian anak Kiai Jombang yang jadi DPO pencabulan MSAT terus dilakukan polisi. Bahkan Polda Jatim juga sudah mengamankan 3 orang dalam aksi kejar-kejaran yang terjadi di kawasan Ploso Jombang Minggu 3 Juli. Kini Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat diminta oleh Polda Jatim sebagai negosiator. Saat berada di pondok pesantren, Nur Hidayat menyampaikan maksud kedatangannya. Mengenai soal keberadaan pelaku, termasuk dugaan pelaku sembunyi di pondok pesantren, Nur Hidayat mengaku masih belum mengetahui. Dalam video yang beredar, terlihat Nur Hidayat berlutut dan melakukan negosiasi dengan sang kiai. Sebelumnya, kasus yang menjerat MSAT pertama kali dilaporkan ke Polres Jombang pada Selasa 29 Oktober 2019 oleh korban yang berinisial NA. Korban NA diketahui adalah salah seorang santri perempuan asal Jawa Tengah. Kini MSAT diketahui masih jadi buron dan dilakukan pencarian. Demi untuk keselamatan kita bersama. Demi untuk kejayaan Indonesia Raya. Masalah ini masalah keluarga. Untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya. Masalah fitnah ini masalah keluarga. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah
MSA 42 tahun, anak seorang kiai di sebuah pesantren di Kecamatan Ploso, Jombang, terus dilindungi termasuk oleh ayahnya sendiri. Dalam sebuah video yang beredar, seorang kiai bertemu dengan Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat. Dalam video berdurasi 1 menit 55 detik yang beredar sejak Senin kemarin, kiai yang merupakan ayah MSA itu terlihat duduk di kursi didampingi seorang wanita. Di depan Kapolres Jombang, ayah MSA menyatakan bahwa kasus yang menimpa sang anak adalah upaya fitnah dan menjadi masalah keluarga. Ia pun bersikeras bahwa kasus yang menyeret nama sang anak hanyalah fitnah kejam. Ia pun meminta agar kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap putranya. Para santri yang ikut dalam pertemuan ini pun langsung menggemakan takbir seusai mendengar ucapan dari kiai tersebut. Saat dikonfirmasi, Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat juga membenarkan adanya pertemuan ini. Ia menuturkan pertemuan berlangsung di Kompleks Pondok Pesantren di Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang dipimpin oleh ayah MSA. Nur Hidayat masuk ke pesantren tersebut sebagai negosiator dan pembawa pesan dari pihak kepolisian pada Minggu malam. Saat itu ia bersama petugas gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Jombang datang ke sekitaran pesantren untuk menangkap MSA. Hanya saja pihak pesantren akhirnya hanya memperbolehkan dirinya masuk seorang diri. Tak disangka di dalam pesantren sudah ada ratusan orang santri yang tengah menunggu. Saat bertemu dengan ayah MSA, Nur Hidayat sempat menyampaikan permintaan polisi agar MSA bertindak kooperatif. Nur Hidayat menegaskan proses hukum terhadap MSH tetap akan berlanjut dan tak akan dikendorkan. Indonesia Raya, masalah fitnah ini masalah keluarga. Untuk itu, jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup itu saja. Allahu Akbar. Oh, cukup kita. Anggota Polda Jatim gagal lagi dalam upaya menangkap anak Kiai Jombang, MSAT 46 tahun tersangka dugaan pencabulan. Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat berusaha melakukan negosiasi dengan pihak keluarga dalam upaya penangkapan tersebut. Aksi penangkapan dilakukan tim polisi di Kecamatan Ploso terhadap MSAT digagalkan oleh sang ayah yang merupakan kiai berinisial MM. Di dalam rumah, Nur Hidayat ditemui oleh ayah MSAT berinisial MM. Nur Hidayat diberitahu bahwa anaknya difitnah dalam kasus dugaan pencabulan tersebut. Menurut pengasuh Ponpes di Ploso itu, kasus tersebut hanyalah masalah keluarga. MM pun meminta kepada polisi supaya tidak menangkap anaknya. Ayah MSAT juga meminta polisi segera pulang dan tak menangkap sang anak. Sebelumnya warga Jombang dikagetkan dengan adanya aksi penangkapan pada Minggu 3 Juli. Jajaran kepolisian dari Subdit 3 Jatan Ras dan Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim hendak menangkap terduga aksi cabul. Aksi itu diduga dilakukan oleh MSAT yang merupakan anak kiai terhadap santriwatinya di Jombang, Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menerangkan, pihaknya melakukan upaya penangkapan terhadap MSAT pada hari itu dimulai sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini, proses pengamanan terduga pelaku belum berhasil dilakukan. Ratusan aparat kepolisian melakukan upaya jemput paksa terhadap MSA anak kiai di Jombang tersangka pencabulan. Penjemputan paksa dilakukan di pesantren Sidikiyah Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Penjemputan paksa ini dilakukan pada hari ini, Kamis 7 Juli 2022. Upaya penjemputan paksa ini mengerahkan ratusan personel. Dalam upaya tersebut, aparat turut menangkap puluhan orang. Mereka berusaha menghalang-halangi petugas yang akan masuk ke lingkungan pondok pesantren. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengkonfirmasi adanya hal ini. Dirinya mengatakan puluhan orang diangkut menggunakan 3 truk polisi karena berusaha menghadang petugas. Saat ini polisi masih melakukan penggeledahan di dalam pondok pesantren Sidikiyah untuk menemukan keberadaan MSA.
Aparat kepolisian melakukan upaya penjemputan paksa terhadap MSA tersangka kekerasan seksual santri. Ratusan petugas mendatangi pesantren Sidikiyah Ploso Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis 7 Juli 2022. Ratusan petugas gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang tampak bersiaga di sejumlah titik area pesantren. Sementara petugas lainnya memasuki kawasan pondok pesantren untuk mencari keberadaan MSA. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto membenarkan adanya penjemputan paksa ini. Dirinya mengatakan petugas menggeledah ruangan-ruangan yang kemungkinan digunakan MSA untuk bersembunyi. Polisi berhasil memasuki pesantren setelah sebelumnya dihalang-halangi oleh massa. Upaya jemput paksa MSA oleh polisi dilakukan sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun sejauh ini polisi masih belum berhasil menemukan keberadaan MSA. Dirmanto menegaskan pihaknya akan menyisir berbagai tempat yang dicurigai sebagai tempat MSA bersembunyi. Hingga pukul 12.17 waktu Indonesia Barat, petugas masih bersiaga di sekitar pondok pesantren, sementara petugas lainnya juga masih berada di dalam pesantren. Ayahanda MSHT berinisial MM berjanji akan menyerahkan sendiri anaknya ke pihak kepolisian. Hal itu disampaikan MM saat menemui Kapolres Jombang AKBP Mohnur Hidayat yang sedang memimpin operasi penangkapan tersangka. Proses dialog di antara kedua belah pihak tersebut disaksikan oleh para jemaah di dalam area Ponpes. Kapolres menyampaikan upaya persuasif agar pelaku dapat segera menyerahkan diri. Meski sang ayah menyebut akan menyerahkan anaknya kepada polisi, namun pihak kepolisian masih terus berupaya mencari keberadaan pelaku. Proses upaya penangkapan paksa terhadap MSHT dilakukan sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 7 Juli 2022. Informasinya dalam proses upaya penggeledahan dan penangkapan terhadap MSHT, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam upaya menghalang-halangi petugas. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan sejumlah orang yang ditangkap itu dibawa menggunakan mobil menuju ke Mapolres Jombang. Sejumlah orang itu ditangkap polisi karena menghalang-halangi upaya polisi menggeledah sejumlah area Ponpes. Dalam melakukan penangkapan, petugas sempat terlibat aksi dorong dengan sejumlah orang yang menghalangi. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi meminta MSA untuk mentaati proses hukum. Diketahui MSA merupakan anak kiai pesantren di Kecamatan Ploso Jombang terduga pelaku kasus pencabulan. Ahmad Fahru Rozi menegaskan bahwa semua orang termasuk anak kiai sekalipun sama kedudukannya di mata hukum. Sehingga menurutnya MSA harus mengikuti proses peradilan dengan baik atas dugaan kasus yang menjeratnya. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fahru Rozi kepada Tribunnews.com pada Kamis 7 Juli 2022. Menurut Ahmad, jika MSA merasa tidak melakukan perbuatannya, sebaiknya membuktikannya di pengadilan. Menurutnya langkah ini lebih baik dilakukan dibanding dirinya terus menjadi buronan polisi yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dirinya mengatakan MSA bisa meminta pendampingan hukum dari pengacara dalam proses pengadilan. Seperti diketahui, aparat Polres Jombang kembali gagal menangkap MSA berusia 42 tahun. MSA telah ditetapkan masuk dalam DPO lantaran tak bersikap kooperatif dengan mangkir sejumlah panggilan polisi. Upaya penangkapan MSHT atau yang dikenal dengan Mas Beji tengah menjadi sorotan publik. Mas Beji sendiri merupakan anak seorang kiai asal Jombang, Jawa Timur yang menjadi buronan atau tersangka pencabulan. Ia juga terkenal memiliki ilmu metafakta yang dijadikan modusnya dalam melakukan pencabulan hingga persetubuhan santriwatinya. Kasus yang menjerat Mas Beji pertama kali mencuat pada tahun 2019. Namun hingga kini tersangka belum dapat ditangkap lantaran bersembunyi. Diduga MSHT dilindungi oleh pihak-pihak tertentu sehingga selalu lolos dari polisi. Bahkan sang ayah terus melindungi sang putra hingga mengusir polisi yang pernah datang untuk melakukan negosiasi dengannya. Diketahui Mas Beji adalah anak dari Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti yang merupakan petinggi dari Ponpes Sidikiyah. Beji mengaku dirinya memiliki ilmu metafakta atau ilmu sugesti. Ilmu inilah yang dijadikan modusnya dalam melakukan pencabulan hingga persetubuhan kepada santriwatinya. Selain itu, Beji juga dikenal sebagai anak band. Foto-foto Beji memainkan keyboard dan bersanding bersama salah seorang musisi terkenal di Indonesia, Indra, beredar di media sosial. Sebelum mencabuli korban, Beji melakukan modus merekrut korban menjadi salah satu tim relawan kesehatan. Beji kemudian menjanjikan relawan ini diajari ilmu metafakta.
Dikatakannya ilmu tersebut bisa digunakan untuk proses penyembuhan. Saat proses seleksi tim, korban dijanjikan ditransfer ilmu. Namun korban diminta untuk melepas semua pakaiannya agar ilmu tersebut bisa masuk. Korban sempat menolak karena hal ini tidak masuk akal. Tetapi MSAT berkaskan jika ilmu tersebut tak akan sampai jika korban masih mengandalkan akal atau logika. Video detik-detik beberapa anggota polisi mendatangi pondok pesantren Majma' Al-Bahrain Hubul Waton Iman di Kecamatan Ploso, Jombang pada Kamis 13 Januari 2022. Diketahui saat hendak masuk ke dalam, beberapa anggota polisi tersebut dihadang oleh massa di depan pondok pesantren. Kedatangan mereka pun diketahui untuk menyerahkan surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka pencabulan kepada MSA. Dikutip dari Kompas.com, MSA merupakan salah satu putra pimpinan pesantren tersebut. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko membenarkan penyidik mengantar surat panggilan untuk MSA. Gatot menambahkan penyidik kembali ke Polda Jatim karena tersangka tak berada di tempat. Gatot berharap tersangka MSA bersikap kooperatif menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Berkas kasus pencabulan MSA sendiri sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak Selasa 4 Januari 2022. Proses selanjutnya, Kejati Jawa Timur menunggu penyidik polisi menyerahkan berkas perkara sekaligus tersangka MSA kepada penyidik kejaksaan. MSA dilaporkan korban berinisial NA, salah seorang santri asal Jawa Tengah, ke polisi pada 29 Oktober 2019. Pada 12 November 2019, Polres Jombang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. MSA dijerat dengan pasal berlapis yakni tentang pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur atau pasal 285 dan pasal 294 KUHP. Pada Januari 2020, Polda Jatim mengambil alih kasus tersebut. Namun, MSA beberapa kali mangkir saat diminta datang untuk diperiksa. MSA sempat mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta kepastian hukum atas status hukumnya yang sudah 2 tahun tanpa kejelasan. Namun Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan pra-peradilan MSA pada 16 Desember 2021. Sebab proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini hingga penetapan tersangka dilakukan oleh Polres Jombang. Pihak MSA masih mengajukan upaya hukum mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jombang pada 6 Januari 2022. Mengganggu ketenteran bapak-bapak. Ya. Kami tidak akan mengganggu Pak, makanya saya nggak mau masuk. Ya. Saya nggak akan mengganggu Pak. Saya tidak akan mengganggu. Enggak. Pak Wani. Ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar. Pak, mohon maaf nih. Mohon maaf nih Pak. Ya, mohon maaf nih. Ya, oke, siap, Monizin. Kami tidak akan mengganggu ketentraman bapak-bapak. Mohon maaf. Oh iya. Ya. Kami melaksanakan tugas, Bapak. Kami dari Polda ada perintah. Ya Pak. Kami hanya menyampaikan ada surat panggilan buat Mas Beki. Itu aja. Kalau memang Anak Kiai di Jombang, MSA 39 tahun yang menjadi tersangka dugaan pencabulan terhadap santriwati menggugat Kapolda Jawa Timur sebesar 100 juta rupiah. Gugatan ini dilayangkan lantaran tak terima status tersangka pencabulan yang disematkan kepadanya. Anak Kiai di Jombang itu juga memohon kepada hakim agar memutuskan kasus yang menjeratnya dihentikan atau SP3. MSA diketahui pengasuh pondok pesantren di Jombang. Ia meminta Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Alvinta, membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah dan memulihkan nama baiknya. Dia tak terima status tersangka pencabulan yang disematkan kepadanya. Dikutip dari surya.co.id, gugatan MSA terungkap dalam website Pengadilan Negeri Surabaya selaku pemohon. Ia melakukan perlawanan hukum terhadap Polda Jawa Timur selaku termohon atas penetapan tersangka dalam kasus pencabulan terhadap santriwatinya.
Diketahui kasus ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu, tepatnya 29 Oktober 2019, seorang santriwati berinisial NA melaporkan anak kiainya, yakni MSA, ke Polres Jombang. 1 bulan kemudian berdasarkan surat pemberitahuan penyidik yang dikirimkan Polres Jombang ke Kejari setempat, MSA ditetapkan sebagai tersangka pada 12 November 2019. Meski sudah menetapkan MSA tersangka penodaan, penyidik saat itu belum memeriksa anak Kiai Jombang itu. Kemudian kasus dugaan pencabulan ini ditarik ke Polda Jawa Timur sejak 15 Januari 2020 karena semakin menjadi sorotan publik. Kasus ini hingga kini terus diproses. Anak Kiai di Jombang itu tersebut melayangkan gugatan ke PN Surabaya. Ia mengajukan pra-peradilan dalam kasus yang menjeratnya. Dia memohon kasusnya dihentikan dan nama baiknya dipulihkan. Upaya perlawanan hukum yang dilakukan anak Kiai di Jombang itu juga meminta Kapolda Jawa Timur membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Proses pencarian anak Kiai Jombang yang jadi DPO pencabulan MSAT terus dilakukan polisi. Bahkan Polda Jatim juga sudah mengamankan 3 orang dalam aksi kejar-kejaran yang terjadi di kawasan Ploso Jombang Minggu 3 Juli. Kini Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat diminta oleh Polda Jatim sebagai negosiator. Saat berada di pondok pesantren, Nur Hidayat menyampaikan maksud kedatangannya. Mengenai soal keberadaan pelaku, termasuk dugaan pelaku sembunyi di pondok pesantren, Nur Hidayat mengaku masih belum mengetahui. Dalam video yang beredar, terlihat Nur Hidayat berlutut dan melakukan negosiasi dengan sang kiai. Sebelumnya, kasus yang menjerat MSAT pertama kali dilaporkan ke Polres Jombang pada Selasa 29 Oktober 2019 oleh korban yang berinisial NA. Korban NA diketahui adalah salah seorang santri perempuan asal Jawa Tengah. Kini MSAT diketahui masih jadi buron dan dilakukan pencarian. Demi untuk keselamatan kita bersama. Demi untuk kejayaan Indonesia Raya. Masalah ini masalah keluarga. Untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya. Masalah fitnah ini masalah keluarga. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. MSA 42 tahun, anak seorang kiai di sebuah pesantren di Kecamatan Ploso Jombang, terus dilindungi termasuk oleh ayahnya sendiri. Dalam sebuah video yang beredar, seorang kiai bertemu dengan Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat. Dalam video berdurasi 1 menit 55 detik yang beredar sejak Senin kemarin, kiai yang merupakan ayah MSA itu terlihat duduk di kursi didampingi seorang wanita. Di depan Kapolres Jombang, ayah MSA menyatakan bahwa kasus yang menimpa sang anak adalah upaya fitnah dan menjadi masalah keluarga. Ia pun bersikeras bahwa kasus yang menyeret nama sang anak hanyalah fitnah kejam. Ia pun meminta agar kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap putranya. Para santri yang ikut dalam pertemuan ini pun langsung menggemakan takbir seusai mendengar ucapan dari kiai tersebut. Saat dikonfirmasi, Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat juga membenarkan adanya pertemuan ini. Ia menuturkan pertemuan berlangsung di Kompleks Pondok Pesantren di Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang dipimpin oleh ayah MSA. Nur Hidayat masuk ke pesantren tersebut sebagai negosiator dan pembawa pesan dari pihak kepolisian pada Minggu malam.
Saat itu ia bersama petugas gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Jombang datang ke sekitaran pesantren untuk menangkap MSA. Hanya saja pihak pesantren akhirnya hanya memperbolehkan dirinya masuk seorang diri. Tak disangka di dalam pesantren sudah ada ratusan orang santri yang tengah menunggu. Saat bertemu dengan ayah MSA, Nur Hidayat sempat menyampaikan permintaan polisi agar MSA bertindak kooperatif. Nur Hidayat menegaskan proses hukum terhadap MSH tetap akan berlanjut dan tak akan dikendorkan. Indonesia Raya, masalah fitnah ini masalah rakyat. Untuk itu, jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup itu saja. Allahu Akbar. Oh, cukup, ya sudah. Anggota Polda Jatim gagal lagi dalam upaya menangkap anak Kiai Jombang, MSAT 46 tahun tersangka dugaan pencabulan. Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat berusaha melakukan negosiasi dengan pihak keluarga dalam upaya penangkapan tersebut. Aksi penangkapan dilakukan tim polisi di Kecamatan Ploso terhadap MSAT digagalkan oleh sang ayah yang merupakan kiai berinisial MM. Di dalam rumah, Nur Hidayat ditemui oleh ayah MSAT berinisial MM. Nur Hidayat diberitahu bahwa anaknya difitnah dalam kasus dugaan pencabulan tersebut. Menurut pengasuh Ponpes di Ploso itu, kasus tersebut hanyalah masalah keluarga. MM pun meminta kepada polisi supaya tidak menangkap anaknya. Ayah MSAT juga meminta polisi segera pulang dan tak menangkap sang anak. Sebelumnya warga Jombang dikagetkan dengan adanya aksi penangkapan pada Minggu 3 Juli. Jajaran kepolisian dari Subdit 3 Jatan Ras dan Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim hendak menangkap terduga aksi cabul. Aksi itu diduga dilakukan oleh MSAT yang merupakan anak kiai terhadap santriwatinya di Jombang, Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menerangkan, pihaknya melakukan upaya penangkapan terhadap MSAT pada hari itu dimulai sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini, proses pengamanan terduga pelaku belum berhasil dilakukan. Ratusan aparat kepolisian melakukan upaya jemput paksa terhadap MSA anak kiai di Jombang tersangka pencabulan. Penjemputan paksa dilakukan di pesantren Sidikiyah Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Penjemputan paksa ini dilakukan pada hari ini, Kamis 7 Juli 2022. Upaya penjemputan paksa ini mengerahkan ratusan personel. Dalam upaya tersebut, aparat turut menangkap puluhan orang. Mereka berusaha menghalang-halangi petugas yang akan masuk ke lingkungan pondok pesantren. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengkonfirmasi adanya hal ini. Dirinya mengatakan puluhan orang diangkut menggunakan 3 truk polisi karena berusaha menghadang petugas. Saat ini polisi masih melakukan penggeledahan di dalam pondok pesantren Sidikiyah untuk menemukan keberadaan MSA. Aparat kepolisian melakukan upaya penjemputan paksa terhadap MSA tersangka kekerasan seksual santri. Ratusan petugas mendatangi pesantren Sidikiyah Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis 7 Juli 2022. Ratusan petugas gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang tampak bersiaga di sejumlah titik area pesantren. Sementara petugas lainnya memasuki kawasan pondok pesantren untuk mencari keberadaan MSA. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto membenarkan adanya penjemputan paksa ini. Dirinya mengatakan petugas menggeledah ruangan-ruangan yang kemungkinan digunakan MSA untuk bersembunyi. Polisi berhasil memasuki pesantren setelah sebelumnya dihalang-halangi oleh massa. Upaya jemput paksa MSA oleh polisi dilakukan sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun sejauh ini polisi masih belum berhasil menemukan keberadaan MSA. Dirmanto menegaskan pihaknya akan menyisir berbagai tempat yang dicurigai sebagai tempat MSA bersembunyi. Hingga pukul 12.17 waktu Indonesia Barat, petugas masih bersiaga di sekitar pondok pesantren, sementara petugas lainnya juga masih berada di dalam pesantren. Ayahanda MSAT berinisial MM berjanji akan menyerahkan sendiri anaknya ke pihak kepolisian. Hal itu disampaikan MM saat menemui Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat yang sedang memimpin operasi penangkapan tersangka.
Proses dialog di antara kedua belah pihak tersebut disaksikan oleh para jemaah di dalam area ponpes. Kapolres menyampaikan upaya persuasif agar pelaku dapat segera menyerahkan diri. Meski sang ayah menyebut akan menyerahkan anaknya kepada polisi, namun pihak kepolisian masih terus berupaya mencari keberadaan pelaku. Proses upaya penangkapan paksa terhadap MSHT dilakukan sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 7 Juli 2022. Informasinya dalam proses upaya penggeledahan dan penangkapan terhadap MSHT, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam upaya menghalang-halangi petugas. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan sejumlah orang yang ditangkap itu dibawa menggunakan mobil menuju ke Mapolres Jombang. Sejumlah orang itu ditangkap polisi karena menghalang-halangi upaya polisi menggeledah sejumlah area ponpes. Dalam melakukan penangkapan, petugas sempat terlibat aksi dorong dengan sejumlah orang yang menghalangi. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi meminta MSA untuk mentaati proses hukum. Diketahui MSA merupakan anak kiai pesantren di Kecamatan Ploso Jombang terduga pelaku kasus pencabulan. Ahmad Fahru Rozi menegaskan bahwa semua orang termasuk anak kiai sekalipun sama kedudukannya di mata hukum. Sehingga menurutnya MSA harus mengikuti proses peradilan dengan baik atas dugaan kasus yang menjeratnya. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fahru Rozi kepada Tribunnews.com pada Kamis 7 Juli 2022. Menurut Ahmad, jika MSA merasa tidak melakukan perbuatannya, sebaiknya membuktikannya di pengadilan. Menurutnya langkah ini lebih baik dilakukan dibanding dirinya terus menjadi buronan polisi yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dirinya mengatakan MSA bisa meminta pendampingan hukum dari pengacara dalam proses pengadilan. Seperti diketahui, aparat Polres Jombang kembali gagal menangkap MSA berusia 42 tahun. MSA telah ditetapkan masuk dalam DPO lantaran tak bersikap kooperatif dengan mangkir sejumlah panggilan polisi. Upaya penangkapan MSHT atau yang dikenal dengan Mas Beji tengah menjadi sorotan publik. Mas Beji sendiri merupakan anak seorang kiai asal Jombang, Jawa Timur yang menjadi buronan atau tersangka pencabulan. Ia juga terkenal memiliki ilmu metafakta yang dijadikan modusnya dalam melakukan pencabulan hingga persetubuhan santriwatinya. Kasus yang menjerat Mas Beji pertama kali mencuat pada tahun 2019. Namun hingga kini tersangka belum dapat ditangkap lantaran bersembunyi. Diduga MSHT dilindungi oleh pihak-pihak tertentu sehingga selalu lolos dari polisi. Bahkan sang ayah terus melindungi sang putra hingga mengusir polisi yang pernah datang untuk melakukan negosiasi dengannya. Diketahui Mas Beji adalah anak dari Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti yang merupakan petinggi dari Ponpes Siddiqiyah. Beji mengaku dirinya memiliki ilmu metafakta atau ilmu sugesti. Ilmu inilah yang dijadikan modusnya dalam melakukan pencabulan hingga persetubuhan kepada santriwatinya. Selain itu, Beji juga dikenal sebagai anak band. Foto-foto Beji memainkan keyboard dan bersanding bersama salah seorang musisi terkenal di Indonesia, Indra, beredar di media sosial. Sebelum mencabuli korban, Beji melakukan modus merekrut korban menjadi salah satu tim relawan kesehatan. Beji kemudian menjanjikan relawan ini diajari ilmu metafakta. Dikatakannya ilmu tersebut bisa digunakan untuk proses penyembuhan. Saat proses seleksi tim, korban dijanjikan ditransfer ilmu. Namun korban diminta untuk melepas semua pakaiannya agar ilmu tersebut bisa masuk. Korban sempat menolak karena hal ini tidak masuk akal. Tetapi MSHT berkaskan jika ilmu tersebut tak akan sampai jika korban masih mengandalkan akal atau logika. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.